Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Killer Elite tahun 2011. Menceritakan seorang pembunuh bayaran profesional yang telah pensiun. Namun akhirnya ia kembali untuk beraksi demi menyelamatkan sahabatnya yang disandra oleh Raja Oman. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Scene berlatar di tahun 1980. Di mana kita diperlihatkan dengan dua orang pembunuh bayaran yang bernama Danny dan Hunter. Di saat itu mereka mendapatkan job pembunuhan seorang mafia. Di tempat lain dua rekan mereka sudah beraksi dengan meledakkan sebuah mobil. Ups. Pada saat itu pula giliran Danny dan Hunter yang beraksi. Dengan skillnya yang mumpuni, Danny dengan sangat mudah dan enjoy menghabisi mafia itu. Namun alangkah terkejutnya Danny mendapati di dalamnya terdapat seorang anak kecil, yang tak lain dia adalah anaknya si mafia. Melihat itu lantas membuat Danny terdiam membisu karena merasa bersalah. Akibatnya membuat Danny tertembak oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Beruntung di sana terdapat Hunter yang dengan sigap membackup Danny. Di dalam mobil Danny masih saja merasa bersalah, dan ia pun memutuskan untuk pensiun menjadi pembunuh bayaran. Scene berpindah ke 1 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan dengan Danny yang masih terlihat galau. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah paket yang berupa tiket pesawat bersama foto sahabatnya Hunter yang tengah ditawan oleh kepala suku Oman. Melihat sahabatnya butuh bantuan, dengan cepat Danny memutuskan untuk terbang ke Oman untuk menyelamatkannya. Setibanya di sana, Danny langsung ditemui oleh agen penghubung yang mengirimkan tiket beserta foto Hunter sebelumnya. Dia adalah Jamal. Jamal mengatakan jika Danny ingin menyelamatkan Hunter, maka Danny harus melakukan sebuah misi terlebih dahulu. Dan apabila misinya berhasil, maka Hunter akan dibebaskan. Tidak itu saja, Danny juga akan mendapatkan bonus uang sebesar $6 juta. Tidak lama kemudian Danny pun tiba di kediaman si kepala suku. Kita sebut saja namanya Yai Najib. Yai langsung menceritakan tragedi yang menimpa hidupnya, di mana dua anak dan saudaranya tewas terbunuh oleh suatu kelompok. Yang tersisa hanyalah Bakri, anak satu-satunya yang tersisa untuk menggantikan tahtanya suatu saat nanti. Maka dari itu tujuan Yai menyandra Hunter untuk meminta bantuan dari Danny membalaskan dendam kematian anak dan saudaranya. Dari hasil penyelidikan pasukan Yai, ia menduga jika yang melakukannya adalah kelompok SAS yang berada di Inggris. Di sini Yai Najib meminta Danny untuk membunuh mereka seperti kecelakaan. Tujuannya sendiri untuk melindungi keamanan Bakri. Danny pun setuju. Namun sebelum melakukannya ia meminta untuk bertemu dengan Hunter terlebih dahulu. Setelah bertemu dengan Hunter, tiba-tiba Danny berbohong dan langsung menyerang para anak buah Yai untuk kabur dari sana. Dengan skill yang mereka miliki, Danny dan Hunter dengan sangat mudah menghabisi anak buah Yai Najib. Namun di sini pelarian mereka harus terhenti akibat posisinya telah terkepung oleh Bakri. Akibatnya di sini Danny harus terpaksa menjalani misi itu untuk membebaskan Hunter. Pada saat hendak diantar oleh agen Jamal, Danny sangat marah kepadanya. Ia menduga jika Jamal lah yang telah menjebak Hunter hingga seperti ini. Di tengah perjalanan di dalam pesawat, Danny menghayal sedang bersama cewek Palembang yang cantik. Dia adalah Ani, yang merupakan teman masa kecil Danny yang saat ini sudah besar nan beautiful. Tidak lama kemudian Danny telah tiba di Prancis. Di sini Danny menemui dua rekan lamanya untuk meminta bantuan menyelesaikan misi itu. Ia bernama Davis dan dia adalah Marier. Mendengar Danny sedang berurusan dengan kelompok Oman dan SAS, Davis mengingatkan Danny jikalau mereka adalah dua kelompok yang sangat berbahaya. Di mana kelompok Oman yang diketuai oleh Yai Najib banyak memiliki tentara bayaran yang profesional. Sedangkan kelompok SAS yang hendak Danny buru adalah kelompok yang paranoid dan memiliki banyak bala bantuan dari berbagai negara. Maka dari itu Davis menyuruh Danny untuk tidak usah terlibat dengan mereka karena terlalu berbahaya. Namun di sini Danny menjelaskan jikalau Hunter tengah dalam bahaya, karena disandra oleh kelompok Oman. Jika ia tak membantu, maka bisa dipastikan Hunter akan dieksekusi mati. Danny pun memohon kepada mereka untuk membantunya menyelesaikan 3 misi pembunuhan dari kelompok Oman itu. Dan Danny juga berjanji jika misinya berhasil,
maka uang $6 juta yang dijanjikan oleh Yain Najib akan ia berikan kepada mereka berdua. Mendengar hal itu lantas membuat Davis dan Marier setuju untuk membantu Danny. Danny pun mengatakan jika misi pembunuhan pertama mereka adalah Stephen Douglas Harris, yang saat ini sedang berada di Oman. Danny? Singkat cerita mereka pun terbang ke Oman dan langsung memantau aktivitas Stephen. Malam harinya Danny langsung bergegas menjalani misinya pada saat Stephen sedang asik bercinta. Sedangkan Davis kini tengah memantau kelompok SAS yang tengah berkumpul di suatu bar untuk mencari informasi kejadian di Murbat. Namun sayang di sana terdapat mata-mata dari SAS yang mencurigai Davis. Dengan cepat ia memberitahukannya kepada Spike yang berada di London. Spike adalah salah satu mantan anggota SAS. Di sini Spike menyuruh mantan anggota SAS lainnya untuk terus membuntuti dan menyelidiki Davis. Mendapatkan info dari mata-mata sebelumnya, membuat Spike dan mantan anggota SAS lainnya berhati-hati. Dan mereka pun memutuskan untuk menyelidiki siapa Davis sebenarnya. Setelah itu Davis terbang kembali ke Oman untuk mengadakan pertemuan dengan Danny dan Marier. Singkatnya di sini mereka telah bertemu di suatu gurun tandus. Dari kejauhan ternyata sudah ada mata-mata dari SAS yang tengah membuntuti Davis sedari awal. Danny yang menyadari jika mereka telah diintai oleh seseorang, langsung memutuskan untuk memburu orang tersebut kemanapun. Si mata-mata yang ketakutan, langsung ngacir masuk ke dalam gua. Di dalam sana ia langsung memecahkan sarang lebah, sehingga membuat Danny dan kawan-kawan kehilangan jejaknya. Scene berpindah ke pantai, di mana Davis tengah asik bersantuy. Davis yang merupakan pembunuh bayaran profesional, lantas menyadari jika dirinya tengah dimata-matai oleh seseorang. Dengan cepat ia mengempiskan ban mobil orang tersebut. Sedangkan Danny dan Marier kini telah tiba di kediaman Stephen, target pertama mereka. Melihat situasi mendukung, Danny bersama Marier langsung menyandra dan menginterogasi Stephen. Akhirnya Stephen mengakui jika telah membunuh anaknya Yain Najib. Namun ia juga berkata jika ada orang lain yang terlibat. Ia bernama Eshol. Di sini Danny akan membunuh Stephen menggunakan bodem, agar terlihat seperti kecelakaan. Namun pada saat ia akan melakukannya, tiba-tiba datanglah pacar Stephen ke sana. Dan pada akhirnya, Marierlah yang mengeksekusinya dengan cepat. Setelah selesai melakukan pembunuhan pertama, Danny langsung terbang ke London. Di tengah perjalanan lagi-lagi Danny terkenang masa indahnya dengan Annie. Bisa dipastikan jika saat ini Danny ingin sekali menikahi Annie. Scene berpindah ke Spike yang terkejut melihat berita di koran jikalau mantan rekannya yaitu Stephen tewas kecelakaan. Berpindah ke agen Jamal yang mendapatkan nama target kedua Danny. Ia bernama Aka Goling yang berada di Oxford News. Dengan menyamar sebagai anggota SAS, dengan cepat Davis menuju lokasi untuk mencari tahu tentang perang di Murbat yang menewaskan keluarga Yain Najib. Setelah mendapatkan informasinya, dengan cepat Davis membunuh orang tersebut. Setelah itu Davis bertemu dengan Danny. Davis yang sudah mendapatkan informasi dari orang sebelumnya, langsung memberikan data dan foto Warwick Creek. Davis mengatakan jika beliau adalah mantan penembak jitu di SAS yang juga terlibat dalam pembunuhan keluarga Yain Najib. Spike yang curiga jika Stephen dibunuh oleh pembunuh bayaran langsung mengadakan rapat dadakan untuk membahas soal ini. Spike berkata jika ia akan mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki semua ini. Setelah itu Spike menemui mata-matanya, ia memberikan data 4 orang yang selamat di perang Murbat yang saat ini tinggal di Inggris. Dan salah satunya adalah Craig yang menjadi target Danny berikutnya. Setelah itu Danny menyamar sebagai dokter untuk mendapatkan insulin, untuk meracuni Craig agar terlihat seperti kecelakaan. Danny yang baru keluar dari rumah sakit, ternyata sudah diintai oleh Spike dari mobilnya. Spike yang melihat foto dari mata-mata yang ia kirim di gurun sebelumnya, akhirnya menyadari 100% jika Danny adalah salah satu pembunuh bayaran yang memburu rekannya. Namun di sini Danny menyadari jika ia telah diintai oleh Spike dari kejauhan. Dengan cepat Danny kabur untuk menghindari Spike. Setelah itu Danny memasuki salah satu puskesmas di sana untuk mengelabuhi Spike. Spike yang terus mengejarnya,
Akhirnya Dani emosi dan langsung menghantam Spike hingga terjadilah pergelutan. Bisa dilihat di sini jika kemampuan bertarung Dani dan Spike sangat berimbang, di mana mereka saling jual beli pukulan. Dengan kemampuannya, akhirnya Dani berhasil mengalahkan Spike dengan cara membogem biji kesayangannya. Malam harinya misi pun dimulai, di mana Davis bersama Dani pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Di sana Dani menyelinap masuk dengan cara menyamar menjadi salah satu anggota SAS. Sedangkan Davis tetap stay di dalam mobil sembari ngopi ples udut. Beruntung di sini Dani tidak dicurigai. Dengan cepat ia menuangkan racun ke dalam minumannya Crick. Dan pada akhirnya Crick pun dinyatakan tewas akibat kelelahan dalam latihan. Spike yang menyadari jika itu ulahnya Dani dan kawan-kawannya, nampak kesal dan emosi sejadi-jadinya. Kembali lagi ke Dani dan kawan-kawan yang ditemui oleh agen Jamal kembali. Jamal memberikan nama target terakhir mereka yang bernama Mayor Simon. Pagi harinya Dani bersama Davis pun mulai melakukan misi terakhir mereka. Dani yang melihat Spike keluar dari rumah Simon, akhirnya memutuskan untuk membuntuti Spike dari kejauhan. Di sana ia menanyakan siapa nama Spike dari bocil-bocil di sana. Sedangkan Davis ia langsung menghubungi Simon untuk mengadakan pekerjaan palsu. Berpindah ke Spike yang mengadakan pertemuan lagi dengan organisasi SAS-nya. Di pertemuan itu Spike meminta bantuan dari mereka untuk melindungi Simon yang diduga akan menjadi target berikutnya. Namun tak diduga mereka menolak permintaan Spike itu. Alhasil membuat Spike marah dan memutuskan untuk keluar dari organisasinya itu. Kembali lagi ke Dani dan kawan-kawan, di mana mereka sedang merencanakan strategi jitu untuk membunuh Simon seperti kecelakaan. Setelah strategi aman, dengan cepat Merir menyetel sebuah truk tangki untuk ia kontrol dari kejauhan. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Simon saat itu hendak menemui Davis untuk membahas pekerjaan palsu yang ditawarkan Davis sebelumnya. Melihat kesempatan itu, dengan cepat Merir mengontrol truk yang ia sabotase sebelumnya. Benar saja ternyata ia berhasil membuat Simon tewas seolah-olah kecelakaan. Merir yang sangat senang, lantas ingin melihatnya dari kejauhan menggunakan teropong. Namun sayang akibatnya membuat mereka ketahuan oleh anggota SAS lainnya hingga terjadilah kejar-kejaran. Pada saat Merir tertangkap, dengan sigap temannya Merir ingin membantu menembaknya dari belakang. Namun sayang akibat jaraknya terlalu dekat, membuat Merir ikut tewas karena pelurunya tembus ke Merir. Setelah dicek oleh Dani, ternyata mobil Merir sudah dipasangi alat penyadap oleh seseorang. Melihat itu Dani menyuruh Davis untuk pergi dan berpencar demi keamanan masing-masing. Sedangkan Spike sangat emosi mendapati temannya kembali tewas akibat ulah Dani CS. Kembali ke Davis yang tidak mendengar perkataan Dani. Davis tidak pergi jauh, akibatnya membuat keberadaannya diketahui oleh anak buah Spike. Dani yang mendengar percakapan Davis melalui alat penyadap yang ia temukan sebelumnya, akhirnya menyadari jika Davis dalam bahaya. Kembali lagi ke Davis yang saat ini hendak dibawa oleh para anak buah Spike. Beruntung di sini Davis berhasil kabur dari mereka. Namun sayang, akibat terlalu panik membuat Davis tewas terlindas truk yang melaju kencang. Sedangkan Spike yang telah tiba di rumahnya sangat terkejut mendapati rumahnya telah hancur berantakan. Dan di sana juga telah ada Dani yang sudah siap membunuhnya kapan saja. Namun di sini Dani tak melakukan itu. Di sini Dani cuma memperingati Spike untuk tidak memburunya lagi. Bila masih ngeyel maka ia tidak segan-segan lagi membunuhnya. Setelah itu Dani menemui Yai Najib kembali. Dani mengatakan jika misinya telah selesai membunuh 3 target. Dan ia meminta Hunter dibebaskan, serta uang yang dijanjikan sebelumnya. Setelah itu Dani menemui Ani di kampung halamannya. Di sini Dani mengungkapkan permintaan maafnya. Di sisi lain ternyata Spike telah mengetahui aksi pembunuhan Dani ternyata didalangi oleh Yai Najib. Sementara itu ternyata pembunuhan pertama Dani ternyata salah. Akibatnya membuat Dani diteror melalui Ani.
Ia dikirimin sebuah peluru di dekat Annie yang sedang tidur. Dani pun khawatir, dan menyuruh Annie untuk kabur keluar kota terlebih dahulu. Setelah itu Dani menemui Hunter. Dani meminta Hunter untuk menjaga Annie, sedangkan ia akan melakukan pembunuhan terakhir yang diklaim salah target sebelumnya. Setelah itu Dani hendak menemui Bakri anaknya Yain Najib untuk membahas target yang sebenarnya. Namun karena kekesalannya membuat Dani emosi dan menghajar anak buah Bakri terlebih dahulu. Di sini Bakri memberikan sebuah buku yang menyatakan jika Stephen tidak membunuh kakaknya. Dan pelakunya sendiri adalah Alex Will. Dani pun kesal dan mengancam Bakri. Ia berkata jika itu kesalahan agen Jamal yang memberikan target yang salah. Dan secara otomatis itu bukanlah kesalahannya. Karena sudah terlanjur basah, akhirnya Dani menemui agen Jamal untuk meminta data target sebenarnya. Dari atas ternyata sudah dipasangi alat penyadap oleh Spike. Melihat itu dengan cepat Spike mengerahkan banyak anak buahnya untuk memburu dan menghabisi Dani. Sebelum itu, Spike mengingatkan anak buahnya untuk berhati-hati dengan Dani, karena Dani sangatlah kuat dan overpower. Setelah itu Dani langsung bergegas menuju ke tempat Alex bekerja untuk membunuhnya. Namun ternyata sudah ada Spike bersama anak buahnya yang telah stay untuk menghabisi Dani. Setelah Dani membuka pintu terjadilah. Ternyata pintu itu sudah dipasangi bom oleh Spike. Dengan cepat mereka menyergap Dani untuk dieksekusi. Namun setelah dibuka helmnya, ternyata dia bukanlah Dani, melainkan temannya Merir sebelumnya. Ternyata di sini Dani telah mengetahui dan masuk dari tempat lain. Dengan cepat Dani menyergap Alex lalu membunuhnya. Spike yang menyadari jika Dani telah berhasil membunuh Alex langsung bergegas mengejarnya. Dengan kelincahannya Dani berhasil menghindari tembakan yang dilesatkan oleh Spike. Namun tak lama kemudian akhirnya Dani terpojok dan tertangkap oleh Spike. Dani pun kembali untuk mengecek mayatnya Alex. Namun ia dibuat terkejut mendapati jika Alex tidak benar-benar dibunuh oleh Dani. Dani hanya menembak Alex menggunakan peluru karet, sehingga membuat Alex hanya pingsan saja. Spike pun menemui dan menginterogasi Dani. Spike menanyakan mengapa Dani tak membunuh Alex. Dani pun menceritakan semuanya jika yang ia lakukan semata-mata disuruh oleh kepala suku Oman, yaitu Yain Najib. Namun sesaat Spike ingin keluar sebentar, ia langsung ditodong oleh agen SAS yang masih aktif. Entah apa tujuannya, ia langsung menyandra Spike bersama Dani. Di sini ia hendak mengeksekusi Spike bersama Dani di sana. Namun tidak semudah itu Ferguson. Dani langsung memberontak menyerang agen itu beserta Spike. Di sini Spike berhasil membunuh agen tersebut. Namun Dani berhasil kabur setelah melompat ke bawah. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Hunter terus mengawal Annie kemanapun. Namun dari kejauhan terdapat agen Jamal yang hendak berbuat jahat. Ia menyewa pembunuh bayaran yang masih magang untuk menculik Annie, dengan tujuan untuk ditukar dengan hadiah $6 juta yang akan didapatkan oleh Dani dari Raja Oman nantinya. Namun karena ada Hunter yang terus mengikuti Annie, alhasil agen Jamal menyuruh pembunuh bayarannya itu untuk membunuh Hunter. Sedangkan ia akan mengejar dan menculik Annie sendirian. Ibarat singa melawan anjing. Tentu saja ia bukanlah tandingan Hunter yang sudah sangat profesional dalam membunuh. Akibatnya membuat ia harus mati konyol di tangan Hunter. Tidak itu saja, Hunter juga sangat geram dan langsung menembak agen Jamal. Di sini Hunter masih berbaik hati untuk membiarkan agen Jamal tetap hidup. Namun ia mengancam apabila agen Jamal melakukan itu lagi, maka ia tak akan segan-segan mengirim sang agen ke akhirat. Merasa semua masalah ini berawal darinya, akhirnya Hunter memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan Dani bersama-sama. Di sisi lain ternyata Spike telah di Oman untuk menemui Yain Najib. Entah apa tujuannya. Merasa jika Yain Najib lah dalang dari semua ini, akhirnya dengan keji Spike membunuh orang tua tersebut. Setelah itu Spike langsung mengambil uang bayaran yang disiapkan untuk Dani dan langsung bergegas kabur. Para anak buah Yain Najib yang menyadari jika bosnya tewas di tangan Spike langsung bergegas memburu Spike. Begitupun dengan Hunter dan Dani yang juga ikut mengejar Spike sembari menghabisi anak buah Yain Najib.
Hingga tersisalah Spike seorang. Di sini Hunter dengan sengaja tidak menembak Spike, dan hanya menembak ban mobilnya saja. Pada saat terpojok oleh Danny, Hunter malah mengambil sedikit uang dan memberikan sisanya kepada Spike. Sebelum benar-benar pergi, Danny dan Hunter menawari Spike untuk bergabung dengan mereka. Setibanya di kampung halaman, Danny langsung menemui Annie kembali, dan mengajaknya untuk menikah. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Killer Elite tahun 2011. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam Cukodak Becuko Tengah Duo.